kita senang, gembira, bahagia, campur aduk semuanya. Karena apa ya? Tahu kalau ini momennya ini tuh nggak bakalan terulang lagi gitu loh. Apalagi karena kembar juga, satu juga. Walaupun gue gini, gue tahu nih anak gue kembar gitu, cuman masih percaya nggak percaya. Di saat anak itu lahir, wah satu, terus wah lagi dua, ya Allah bener kembar gitu. Ternyata luar biasa nikmat. Nggak tahu deh, rezeki dari Allah yang harus dititipin, yang harus dijaga ya. Apa sih rasa harunya pas ngelihat dua anak sekaligus dilahirkan, bener-bener itu nyata gitu di mata depan sendiri? Aduh, kita nggak bisa dikata-kata ya Pak. Jadi rasa syukur aja, iya syukur sih, Allah udah percaya sama kita dititipin sekaligus dua janin yang ada di rahim kok kayak gitu. Iya, laki-laki. Jadi nggak bisa diungkapin ya, bahagianya bahagia banget berlipat-lipat gitu, maksudnya senangnya berlipat-lipat. Pokoknya nggak ngerti dah, pokoknya di perasaan gitu. Pokoknya semua iya kayak kita punya utang hilang tuh sekejap tuh. Plong gitu ya. Pokoknya plong ngeliat anak ini, jadi semuanya bahagia banget intinya gitu. Pak, tapi sebelum lahiran itu ada momen-momen itu nggak? Ada rasa apa dulu sebelum lahirnya? Drama-dramanya gitu. Iya, kalau belum lahir emang ada drama ya. Jadi kan waktu itu kan sempet periksa pemeriksaan pas berapa hari, H-4 dah kayaknya dah. Suntik apa tuh namanya, gua gak paham dah tuh. Pematangan paru gitu. Terus apa namanya? Banyak kontraksi palsu. Itu luar biasa yang malu. Kita 2 hari begadang ya. Jadi seakan-akan Impok mulesnya kayak mulus beneran pengen brojol tanpa sesar kayak gitu. Katanya udah di ujung. Makanya khawatir serba salah juga nih, gimana nih ya, malam-malam jauh nih kalau umpama terjadi dia brojol sendiri, bingung juga kan. Ya udah, mau nggak mau suaminya jadi bidan dadakan. Nggak, jadi sempat dibilangin sama bidannya ngomong begini, nanti kan ada kontraksi palsu tuh, kata bidannya gini, Empok nanti kalau seandainya kita sih wanti-wanti ya, kata dia gitu. Ini kan kontraksinya dedeknya tuh aktif banget, kata dia gitu. Takutnya sebelum hari H di tanggal 7-nya lahir, sebelum tanggal 7 lahir, ini anak udah mau brojol, kata dia gitu. Boleh saya periksa nggak? Gitu, takutnya udah ada pembukaan gitu. Akhirnya bahasanya apa sih ya? Dirojoh, apa dia? Dicek lah ada cairan gitu maksudnya sudah diambil bahasanya. Kalau bahasa ininya bukan dirogoh, bukan. Iya, apa sih Pak? Diculuk. Dicolok maksudnya kayak gitu dah. Pokoknya dah bahasa bidan gua nggak tahu dah tuh. Dan tuh akhirnya nggak ada, alhamdulillah. Katanya mudah-mudahan sih nggak ya Pok, kata dia. Iya. Ya udah, cuman ya di 2 malam itu kita nggak bisa tidur. Terus posisi bayi kan awal dari pemeriksaan nggak bisa muter lagi bayinya, jadi karena udah penuh. Ini harusnya kan kepalanya tuh emang dari awal tuh di bawah semua. Nah, pagiran udah mau H-4 si bayi adanya posisinya nyungsang kayak gitu. Intinya itu sih dramanya. Itu alasan buat sesar akhirnya kok? Emang enggak, dari awal emang gue memutuskan untuk sesar, nggak mau ngambil resiko. Karena kan 2, takutnya nggak kuat. Apalagi kan udah umur, udah 70 tahun. Mudah. Sebenarnya gue masih bisa normal gitu, cuman gue nggak mau beresiko gitu. Karena kan 2. Karena nih waktu ngambil si Petong, gue agak trauma karena 1 kali 24 jam belum keluar. Agak keluar tuh bocah gitu. Makanya gue nggak mau resiko. Oh, ini berapa berat panjangnya, terus udah launching nama Rati syarat itu menarik tuh. Iya. Gimana tuh, pasti ada? Kalau beratnya si Boboiboy yang si abangnya agak kecil, 23,5. 23,5. 58 8 ya. Kalau si adeknya 25,4. Iya. Iya, segitu dah tuh. Panjangnya kalau si abang 44, kalau si ade 46. Gitu. Terus kalau nama sebenarnya kita tuh ada 5 pilihan, 5 pasang nama, ada 4 pasang nama ya Pak. Terus
1 2 3 4 pasang nama, dapat lagi ternyata satu Waktu jadi duha. 5 waktu habis sholat Waktu sholat duha duha. dapat lagi Heeh. nama itu gitu. Terus akhirnya ya udah kita memutuskan paling belakang. Yang terakhir Yang terakhir Raffi Ahmad abangnya, Rafa Ahmad adeknya gitu. Tapi maknanya mungkin artinya Raffi Ya, dan Rafa kenapa? tuh- Ya ini yang bisa jelasin. kalau Rapi itu yang meninggikan, artinya Rafa itu kebaikan gitu. Jadi yang meninggikan nanti tuh derajat keluarganya, bisa saudara-saudaranya, bisa kerabatnya mungkin kita ditinggikan gitu, bisa dibantu gitu ketika dia dikasih rezeki sama Allah Ta'ala kayak gitu. Arti sebuah nama itu kan penting kan, Betul. makanya kan banyak yang nanya, Bang udah dicari nama kan belum kan? Orang tua juga mesen kan, kalau belum keluar jangan dinamai dulu dan Iya. jangan nyari dulu. Jadi dengan satu hari itu kilat habis sholat duha dapat berita itu gitu, nih namain ini ya kayak gitu. Jadi kita namain Raffi Ahmad Darmadina sama Rafa Ahmad Darmadina. Dan Madinahnya itu apa tuh? Nama saya. Nama ini. Dar kan tempat tuh, Ah. Madinah kan kota gitu. Jadi tempat di kota yang baru nih. Kan dia namanya Dedi Darmadi, naknya itu Nah, manggil ke ini Nina, Nina. jadi Ya. Darmadina gitu. Jadi enggak Oh, tapi ada banyak orang netizen bilang ini apa karena memang yang dekat Dibiayain. banget sama Ada Raffi sangkut atau pautnya gimana? ke sana juga sebenarnya. Kita ada sangkut pautnya. jadi enggak menghilangkan kebaikannya Menghilangkan Raffi Ahmad kayak gitu. Jadi kita bakalan kita kenang kayak gitu kan, oh nih anak kita nih, kita titip namanya dia juga, kita izin juga. Iya. Izin ya kayak gitu. Kita namain nama ayah kayak gitu. Biar nanti tuh- Pak Haji Raffi bilang silakan ya kan. Iya. Dia malah senang, ya udah kita jalanin ya kan gitu. kita izin dulu sebelumnya Izin. gitu. Izin pamit mau pakai nama A boleh, ya silakan lah. Lagi kan namanya nama baik, nama bagus. Nama bagus gitu. Ya udah akhirnya diizinin dan nanti juga kan pasti anak kita kan juga bakalan dewasa, bakalan tahu ngerti kan. Iya. Terus entah kita akan tahu ceritanya dulu seperti apa diberikan nama seperti ini gitu. Nanti anak-anak kita juga tahu gitu. Lu dulu tuh lahirin yang biayain Raffi Ahmad gitu. Cerita nih. Nanti kan pasti kan teman-teman Buat media juga mengenang kebaikan. kenangan gitu. Kan kalau kebaikan selalu kita kenang kayak gitu. Sekecil apapun untuk kebaikan selalu dikenang kayak gitu. Walaupun kita nggak minta ya rezekinya datang sendiri kayak gitu. Kita masa mampu dari dulu jangan pernah minta, kalau dikasih ambil, nggak dikasih jangan pernah minta kayak Iya. gitu. Masa sama dia sama siapapun, waktu dia belum jadi siapa-siapa juga masa kayak gitu. Iya, makanya- Jangan pernah minta sesuatu, kalau kita dikasih ambil, kalau enggak jangan pernah minta. Nah, Iya, kalau kita makanya- masih ada keluarin, kalau nggak ada ya udah, Makanya- diem aja udah ya kan. Makanya kan banyak yang bilang gue selalu minta. Ada mah enggak. Dulu boleh lihat tayangan di stasiun TV acara program. Kayak emang Raffinya mau ngasih sendiri waktu itu di saat dia lagi jadi Jepang gitu. Kok tenang gue kasih hadiah lo, lahiran gue yang biayain gitu. Dan rezeki juga nggak boleh ditolak kan, Iya. kayak gitu. Sama juga nolak pemberian Allah kan, kayak gitu. Rezeki ya udah jangan ditolak kayak gitu. Oh, tepatnya hari apa sih, Kok? Jam Hari berapa? Senin. Oh, Senin Hari apa? Senin ya? tanggal 7 di jam 9.27 sama 9.28. 27 yang abang, yang adik 9.28 yang adik. Itu kalau yang abang sama yang adik, yang dia duluan, yang lahir atau Yang diangkat duluan. Itu abang. yang lahir Abang. duluan. Yang lahir duluan. Yang diangkat Yang udah ada di ujung yang ada di bawah, rahim. yang Itu abang. Iya, itu itu abang. lebih kecil gitu. Tapi versinya beda-beda sih. Ada yang bilang itu adek yang duluan, ada yang bilang abang. Kalau yang jelas sih sama sih. Yang kembar. Iya. kembar. Iya, sama. Cuma Gitu. namanya kembar ya. Beda berapa menit? Selang berapa 1 menit. Oh, 1 menit aja. Kita tuh luar Kita biasa ini sumpah. ngobrol nggak tahu dia. Kan emang eksklusif TV ya. Itu prosesnya dari kita dari opening masih gua keadaan di dalam ruangan, kita turun lift lah, turun 2 lantai, masuk ke ruang, kita doa bareng. Itu masih live di TV. Terus bla 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 bla. Terus anestesi tiba-tiba udah didedel, anak gua keluar. Ih, cuma 10 menit, nggak nyampe 5 menit. Lahiran di sana berapa kok biayanya kok? Nah itu dia kalau biaya. Lu nanya biaya lagi. Ya, kan siapa Gua juga tahu. udah kadang-kadang gue mau nanya ke Raffi juga, kadang-kadang gue tahu takutnya kagak tahu diri lu gitu. Maksudnya Kalau tuh jadi biaya bayar mah. pakai nanya lu gitu. Jadi ya intinya mah mungkin pasti mahal ya. Oh, Satu iya. bayi itu pasti mahal. Dan gue nggak tahu
biayanya berapa gitu. Apalagi fasilitasnya tuh bener-bener gue diorangin banget, difasilitasin banget, Mewah. sampai gue pengen bisa nggak sih gue seminggu di sini gue sialan lu kata dia gitu. Abis enak banget, dikasih makan sehari 3 kali kan, gue kata gitu. Kamar dikasih enak gitu, terus buat ngurusin bayi juga enak di sana susternya. Waktu itu bercandaan aja sih sama si AA. Pak, mungkin ada prosesi ngajarin nggak ketika ini ngajarinnya dua-duanya atau gimana? Ini ada cerita unik tahu waktu ngajanin. Coba. Pak, Kita itu. Diangkat oya-oya tuh, satu lagi dua-duanya dibawa tuh ke ruangan, masih tangis tuh, begitu diajarin berhenti tangisan itu langsung diem gitu. Jadi- Tapi matanya tuh langsung melek. Jadi ada kan gue sambil denger ya kan, sambil dijahit. Dia kok gini, gue sambil ngomong juga sama susternya, tuh lagi diajanin berhenti. Wah diajarin Allah Akbar, kan dia suara kenceng kan. Berhenti nih si bayi, tapi yang bayi yang satu masih nangis. Nah udah saya ajanin yang bayi yang satu, berhenti lagi. Ya udah, anteng. Luar biasa tuh, ngerti itu bocah ya. Ya kan, aturan azan. Kok untuk ASI eksklusif gimana kok? Repot kah atau seperti apa? Nah, nyusuin Nah, nasi. itu dia, luar biasa. Nah, ini momen-momen yang bener-bener yang gua nggak mau tinggalin, nggak mau gua lepas. Makanya walaupun ada sus, gua tetap gua kendaliin sendiri. Jadi momennya di saat per 2 jam sekali bayi nangis, dan nangisnya pun barengan. Lu bayangin, gua harus megang yang mana? Harus megang yang ade, abang yang ngiri gitu. Jadi gimana nih ceritanya nih, gua harus lagi-lagi mempelajari itu semua nih. Terus ada sisus, lu mau tahu, dia tidur. Lu bayangin, dia tidur. Akhirnya gue semua yang nangis, tapi nggak apa-apa karena emang gue mau momen-momen ini kapan lagi Iya, sih? kapan lagi? Iya. Dia ngerasain jadi seorang ibu Iya. gitu. Ngerasain tuh ini ngurusin bayi Kembar. kembar loh kayak gitu repotnya. Pokoknya per 2 jam sekali gue pasti bangun. Nah yang repotnya lagi si bayi ini bangun per 2 jam, yang si bayi ini bangun di per 3 jam. Nah itu tuh kadang-kadang gue bingung, keliru tadi sih itu mana ya susunya ya, tadi jam berapa ya, gue ini lagi terkecoh sama waktu nih gitu. Tapi suka ketukar nggak, Bu? Kalau susu Tukar ininya, maksudnya tukar tempat tidur. tempat tidur. Tempat tidur suka tukar. Ini mana ini kok pindah ke sini nih gitu, bingung. Dia kadang-kadang dia protes, mak kok dipindahin? Emang sih orang sama aja kasurnya gitu kan. Terus gitu, lo nggak dipindahin? Ya biar aja, maksudnya apa? sama aja gitu. Agak masalah tempat tidur mah. Dia kadang protes. Tempat tidur aja pakai protes gitu. Udah itu doang sih. Tahu salah nama doang. Berarti emang mau ngurus sendiri aja kok. Maksudnya anak ini apa main dibantu suster? Ya diganti suster kan baru 1 karena ini masih belum kerja kan, maksudnya belum aktivitas. Jadi gue tetap ngurusin yang tadi dibilang momen ini gue nggak mau tinggalin gitu. Jadi tetap gue ngurusin walaupun ada sus, tapi itu sus tetap berdiri ngeliatin gue cara-cara gue nganin susu, nganin bayi. Jadi sebelum bayi disusuin periksa dulu si pampasnya ada pipis enggak, apa enggak, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Jadi yang diterapi di rumah sakit tuh gue pelajarin di rumah gitu. Oh kan biasanya kalau anak kembar itu, apalagi kembarnya mirip banget gitu. Kan pasti suka tuker-tuker tuh, itu masih Kalau ini sih sebenarnya ada nggak terlalu mirip. Bedanya kalau si Ade tuh agak gembi, agak tebem tebem. karena dia agak gemukan ya, berat badannya juga beda. Kalau si abangnya tuh rada kayak petong, jadi mukanya agak tirus gitu. Nah kalau si abang ini agak putih, nah kalau si Ade ini agak merah. Itu sih bedainnya. Sama kalau nangis sama tuh, gue bingung. Beneran kalau nangis, kan gue kadang-kadang lagi di ini kan di kamar mandi. Ini siapa nih? Itu kalau nggak bisa ngebedain tuh kalau nangis tuh sama karena mirip. Kalau muka gue apal gitu kalau muka. Tapi kok adaptasi Raffi sama Rafa di rumah gimana nih? Adaptasinya masih anteng sih Pak ya. Masih. Masih Jadi anteng. kalau nangis itu paling nyusu doang. Nyusu sama buang. Iya apa? Kalau main, pipis main. sama kencing dia pasti nangis Ininya tuh. popoknya basah ya biasanya. Iya. Kalau nangis itu, Iya. nangis belum tentu minta susu. Basah atau gatal kayak gitu. Gitu. Abang-abang gimana?
Kalau apa? Abang-abangnya kayak adik. Responnya. Si kakak si kalau kasih kakak dia senang. Kalau si Petong dia lebih senang banget malahan. Jadi sekarang nih kalau pulang sekolah pengen buru-buru pulang, pengen nengok adeknya. Tapi dia paham kalau menengok adeknya dia cuci tangan dulu gitu, baru nengok adeknya. Dia tuh semuanya dipanggil AA katanya. Dia ya banget. Langsung aja ke Gak mau dia, katanya emang gua tukang bakso gitu. Bang mau bakso sama somai gitu. Emang gue tukang bakso, kata dia gitu. Dia maunya dipanggil AA, kata dia gitu. Oh ya Allah, Petong kelaguan lu dong, tong bilang. Oh, ini kan butuh tenaga ekstra ya, apa ya? Butuh tenaga ekstra ngurusnya gitu. Kerjasamanya pas suami seperti apa sih? Suami, wow luar biasa kerjasamanya suami molor saya. Cuma tetap like. Iya. Kan Like dia kalau bangun tidur. biasanya kan dia begadang nih. Ini tumben sejak ada bayi dia tidurnya sore mulu. Jadi buat yang begadang. Kadang-kadang kalau lagi nangis nih, kalau gue kan peka kupingnya ya, kalau mungkin karena udah ada anak bayi gitu. Nah kalau dia nih belum peka nih sama yang anaknya ini yang baru. Biasanya kalau anak nangis dia peka, tapi kalau ini dia belum peka. Biasa kalau udah, ngapa gitu biasanya dia nih. Cuman ini dia belum peka. Gitu. Karena habis pulang dari rumah sakit juga kan begadangin empok gitu kan. Belum sama dapat baik lu rumah sakit. asosiasi juga. Jadi kurang fit badannya. Kambing lah. Oke, Pak, tapi rencana untuk akikah sendiri kapan? Apa akekah? Akekah belum tahu nih. Kan ntar nunggu puput dulu. Oh iya. Pasti Nunggu tadi puput. dia. Kayak gitu terus Benar. ini juga. Kalau ini sudah ready semua. Kayak gitu. Kambing 4 udah ready. Udah ready ya? Udah. Kenapa harus kambing 4 gitu? Kan Kan lagi kambing lagi. dua. Naik 4 kayak gitu. Kamu laki-laki 2, perempuan 1 gitu. Oh, gimana sih mungkin menyeimbangi kayak biar kakaknya nggak cemburu gitu? Tetap perhatiannya jangan dihilangin. Balance. Sama. Balance. Nah, kita nih harus jaga emosi paling penting. Jangan sampai anak kita nih kayak si Petong kan baru umur 8 tahun ya, paham lah dia kalau dikerasin. Nah, sekarang tuh agak dikontrol emosinya. Yang biasa genang, mati! Biasa begitu kan. Ini abang lebih kayak gitu. Jadi lebih kayak abang kayak gitu aja. Nggak pernah ngebentak anak sih kita, Iya. alhamdulillah. Nggak pernah ngebentak anak atau paling cuma gitu doang gitu. Tapi dia takut sendiri. Iya. Emang saya nggak larang dia jangan dibentak-bentak anak mah. Kayak gitu. Berarti nggak sempat ngalamin baby blues gitu ya kok? Baby blues apa sih? Tantrum gitu. Khawatiran berlebih kok. Kekhawatiran gitu, kayak terlalu banyak khawatir sama. Oh enggak. Kemarin tuh sempat siapa ya bilang astagfirullahaladzim. Aduh siapa ya artis senior ngomongin kok pasti ngalamin baby blues. Apaan sih baby blues? Kagak paham gua gitu kan. Ntar Mpok ngerasain stres ya katanya ya. Katanya stres gitu. Iya mudah-mudahan jangan stres lah, enggak, nikmatin aja. Nikmat aja gitu. Masa punya anak Masa stres stres? gimana? Iya Iyalah. makanya kayak gitu. Pasti itu bahagia. Biasanya karena kekhawatiran gitu kok. Enggak, nah kemarin emang dipesan sama dokter gini. Satu, saya pesan sama mamanya selalu senang, kata dia gitu. Kalau mamanya senang, anaknya ikut senang. Kalau mamanya stres, anaknya ikut stres, kata dia gitu. Makanya ya tergantung suami saya dok, saya bilang gitu. Kalau suami saya bikin kesel, saya ini stres. Dan itu juga tergantung amal ibadahnya dia juga. Kok mungkin bakal istirahat berapa lama sebelum Iya, akhirnya mungkin iya. kembali lagi? Kalau gua sih sebenarnya kalau aktivitas buat duduk-duduk aja masih oke ya, cuman balik lagi ke jahitan. Nanti sejak berjalannya waktu sambil Iya. kontrol. Kan, ini ada jahitan yang harus copot sendiri katanya. Jahitannya copot sendiri katanya gitu. Emang? Iya. Kotor banget lu. Iya. Iya. Iya, jahitan suruh copot sendiri katanya. Entah kalau copot sendiri, dia kan itu lagi tuh muda tua lagi tuh katanya kulitnya. Baru dah tuh tua baru mukanya. Ya pokoknya intinya sembari kontrol masih kerja. Gimana nanti saran dokter aja, Iya. kan masih ada balik kontrol lagi nih kita ke rumah sakit. Iya. Kayak gitu. Aduh jangan bilang kerja kemarin tanggal 7 lahiran, tanggal 8 gue udah syuting di samping pisan di kamar. Gue pikir mah ala apa gitu, maksudnya nggak ada syutingan, biasa aja gitu. Buset ini bener syuting, kata gue. Buset gue udah kerja, bilang gitu. Kemarin waktu di rumah sakit gitu.
Kok nanti akan asli eksklusif 2 tahun atau gimana buat si Raffi? Nah itu dia nih. Ini kan dibantu juga sama susu ya, karena maaf RTT gue tuh nggak keluar banyak kayak gitu. Jadi si bobo gue dipancing. Jadi ditambahin pakai susu ya, pakai susu karena kan 2. Ini kan juga kan sebenarnya kan disusuin itu per 3 jam sekali. Cuman per 2 jam nih anak nangis kan kita nggak tega ya. Iya dibantu susu. Karena laki ini lebih kuat gitu, kuat banget. Lagi 2, bingung juga nih yang mana nih tadi ya? Kiri abah, kanan adiknya, tengah bapaknya. Cuma dong, nggak masuk tayangan dong. Raffi Ahmad beneran udah ngeliat Raffi Ahmad sama Raffi Ahmad belum? Udah Kemarin udah kemarin. Terus sempet ngomong begini, kenapa kepikiran lu ngasih nama Raffi Ahmad nih ke abangnya? Ya nggak tahu, tiba-tiba langsung tak aja udah begitu nih, si Raffi udah di sini si Rapa udah begitu aja. Intinya nggak menghilangkan kebaikan. Nggak harus milih gini nih, makanya ini si Raffi ini ya, nggak gitu-gitu. Jadi langsung tunjuk udah si Raffi nih, udah si Raffi. Kata abang ya? Iya ternyata abangnya kayak gitu. Soalnya bapaknya rapi banget. Lu lawak mulu dong. Kasihan dong kok. Harga sih yang udah datang siapa aja Pak yang datang dulu. Kemarin kalau nggak salah ada Kang Denny ya. Semalam ada Kang Denny udah datang ke rumah. Kasih kado apa itu? Itu banyak dah pokoknya. Banyak manfaatnya kado dari Kang Denny. Iya pokoknya banyak lah. Kita kado sebenarnya banyak. Pengen bilang di Instastory sebenarnya buat teman-teman kalau datang lagi jangan bawa kado, udah penuh amplopnya aja. Iya. Habis kado udah banyak banget, numpuk sampai double dong. Terus kemarin juga sempet ada yang mau datang, ada Anwar. Terus siapa ya? Sebenarnya banyak yang mau nengokin kemarin di rumah sakit gitu. Cuman akhirnya udah keburu pulang di rumah. Saya bilang gini, kalau kasianan banget Pak. Itu kalau teman gua bukan ini. Kalau ada yang nengokin masalah ke lantai 3 kan, ke lantai atas gitu. Ya habis gimana? Ini aja turun ini demi siapa dah nih? Ya demi lu pada. Boleh itu apa? Gitu. Apa? Takut belum boleh gitu nggak gitu. Iya, apa sih kan nggak boleh yang berat-berat kan, ini kan lantai 3 jadi gue masih ngejijak tangga tuh masih kayak pelan kayak orang baru tata anak baru di jalan. Pasangin lift Pak? Pasangin lift naruhnya sebelah mana? Cuma udah sempit banget. Naruh lip makanan bisa, lip makanan kotak tuh. Tapi kalau buat ASI eksklusifnya sendiri ada tambahan untuk makanan nggak sih Kok? Kayak misal kudu makan apa biar nambah ibunya Mpok nih. Busar mungkin. Gue lebih ke banyak makan sayur sama tambahan ya nasi ya pasti dong. Dibantu apa namanya? Kata si dokter tuh dibantu obat juga kayak si booster ya, si booster itu. Iya, si booster kayak gitu. Terus sering dia terapi urut ya kayak gitu. Cuman emang gua nggak ada keturunan punya air susu banyak gitu. Udah gitu 2 udah jelas 2 kurang. Iya kurang lah intinya kurang gitu. 2 itu makan laki soalnya. Ya. Nah udah neten begini dia masih kurang. Gua kesini lah. Adanya bagaimana? Bapaknya dia kekurangan. Jadi gue masih bingung kalau buat ngasih ini gitu, anak-anak asal syarat aja dulu dikasih gitu, baru kasih selebihnya dia tambahannya botol. Biar sedikit yang penting kebagian kayak gitu dari asinya gitu. Dengan Raffi ini sebagai anak penutup atau nambah lagi Pak? Nanti next akan nambah lagi atau gimana? Iya, ini sebenarnya keputusan kita berdua ya Pak. Enggak sih, kalau udah enggak gitu. Udah banyak umuran soal juga. Iya. Kesian juga kan. Udah segitu udah 4 udah cukup alhamdulillah. Allah titipin itu udah alhamdulillah. Sebenarnya kan dia masih pengen punya anak perempuan kan. Terus balik lagi. Gimana nih Pak? Mau masih punya anak lagi nggak? Kata dia gitu. Ya terserah kamu, udah cukup udah kata dia gitu. Udah kata dia gini. Biarin kita nggak dapat perempuan kan ada kakak yang gede. Terus kata dia kalau kita nggak punya dapat perempuan
udah nanti kita dapat cucu perempuan gitu. Ya udah akhirnya ditutup dah kemarin. Udah pabrik udah ini. Udah steril. Ya kan? Ya steril. Istilahnya nih pabrik udah dibangkrutin lah gitu. Udah nggak ada produksi gitu. Ya yang penting lu jangan macam-macam gitu ya. Doain aja. Ya namanya orang ya kan pengen anak perempuan pengen usaha baik lagi kita pengen usaha. Aduh. Tidak akan terjadi. Iya. Nggak ketahuan ya. Kok bisa sampai kepikiran gitu kok? Ah, iya itu harus kita omongin. Jadi resiko dia namanya punya laki ganteng kan. Ini. Resiko ganteng ya. Iya resiko nikah orang ganteng gitu. Lebih kayak gitu. Kalau untuk hari-hari sendiri bang, Ari-ari jadi saya ini dari aja. Ini aspeknya. Bang Mail ini. Aspeknya atasnya ini. Mas. Jadi Itu kita hari-harinya aktif. atu. Langsung dikubur. Iya. Ya enaknya kembar 2, hari-harinya atu. Tapi Plasentanya 2. Dijadiin satu berarti. Satu. Iya. bukan plasenta tuh hari-hari. Ah. Plasenta tuh 1, cuman apa sih tabungnya? Apa sih tuh? Itunya 2. Apa sih namanya? Oh, Kantongnya 2. Iya, kantong 2. Plasentanya 1. Jadi dijadiin satu tuh. Jadi 1. Di hari-hari. Emang 1. Emang 1 nggak ada 2. Emang satu ya? Harusnya kan 2 ya. Kalau kantongnya 2 tuh plasentanya 1 ya. Biasanya gitu kan. Cuman ini kantongnya 2, plasentanya 1. Oh. Makanya berbagi makanannya tuh berebut gitu. Cabang. Nikmat banget ya. Oke. Oke. Kok foto dua lu, Kok? Foto dua, Kok. Foto berdua kok.